Astagfirullahaladzim. Nadia, astagfirullahaladzim, Nadia. Perasaan tadi kayak suara Nadia ini jerit-jerit. Tapi kok dia masih tidur ya? Apa mungkin dia ngigo? Andra, jangan tinggalin aku. Andra. Saya sih nggak habis pikir ya. Di zaman sekarang masih aja ada orang yang menempuh jalan singkat dengan bersekutu sama jin ataupun setan agar bisa nyakitin orang. Ngirim guna-guna, santet, pelet, atau apalah. Hanya karena cuma dendam, iri hati, rasa suka, dan sebagainya. Padahal harusnya mereka tahu bahwa perbuatan itu jelas salah di mata agama. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat orderan juga. Semoga orderan ini berkah ya Allah. Berangkat ah. Mas, tolong anterin saya, Mas. Anak saya hilang, Mas. Saya nggak tahu harus gimana. Hilang, Bu? Anak Ibu hilang gimana? Coba Ibu tenang, ceritakan perlahan-lahan. Siapa tahu anak Ibu pergi sama temannya. Saya nggak tahu, Mas. Anak saya berubah sekarang, Mas. Ayo, kamu makan yang banyak. Iya, Ma. Ntar pingsan lagi di kampus. Mau, Mama. Telurnya ya. Enak banget. Kenapa sih suapan Mama tuh paling enak sedunia? Masih ada gak? Iya, makan yang banyak ya. Ambil minuman. Mau minum, Mama. Iya. Yang banyak-banyak, ntar nasinya malah gak kemakan. Ya, Iya, Ma. belajar yang benar ya. Buat cita-cita kamu juga ya, biar capek ya. Udah, pokoknya mama selalu dengan kamu ya. Iya, lain biar ini. Kuliahnya ini. Ya udah, kamu Dah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, Hati-hati. iya. Ya. Jadi gitu, Mas. Anak saya Nadia itu sekarang udah berubah. Di rumah dia sering melamun. Terus dia juga sering ngeluh kepalanya sakit. Dia udah bener-bener udah berubah, Mas, sekarang, Mas. Dan sekarang dia kabur dari rumah, Mas. Kira-kira Ibu tahu kemana anaknya pergi? Nggak tahu saya, Mas. Tapi HP saya sama HP dia mapnya nyambung, Mas. Dan tadi saya lihat lokasinya masih aktif. Ya udah, kita cari bareng-bareng anak Ibu ya. Tapi Ibu tetap tenang. Berdoa aja yang terbaik untuk anak Ibu ya. Amin. Ya, makasih, Mas. Yuk, cepat, Mas. Iya, Bu. Ayo, Mas, cepat, Mas. Semoga Allah memudahkan langkah kita ya, Bu. Amin. Masuk. Kamu harus jauh, Ibu. Kamu harus bantu aku. Mas bisa lebih cepat nggak, Mas? Iya, Ibu. Tenang ya, Bu. Insya Allah anak Ibu nggak akan apa-apa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu lebih baik berdoa aja sekarang. Iya, Mas, tapi anak saya nggak biasa kayak gini soalnya, Mas. Saya takut, Mas. Saya khawatir. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa cepat. Mas, ini lokasi di sini ya, Mas. Oh iya, iya. Cepet ya, Mas, ya. Iya, iya. Ibu jangan panik. Ibu jangan panik. Tenang aja. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi anak Ibu.
Ibu tenang ya. Iya, Masya Allah, Nadia. Benar, Mas. Ini rumahnya, Mas. Yang ini, Bu. Ya udah, Bu. Cepat, Bu. Masuk ke dalam. Panggil anaknya. Mas, maaf, Mas. Ya. Nadia! Nadia! Nadia, kamu kenapa? Nadia, dengerin Mama, Nadia. Kamu bilang ya, Nak. Mama sayang banget sama kamu. Mama gak usah ikut campur. Aku udah gede. Nadia, jangan gitu. Mama sayang banget sama kamu, Nak. Kamu dengerin Mama ya. Biarkan Nadia di sini. Mungkin di sini Nadia bisa tenang. Ketenangan? Lu sengaja kan bikin Nadia pergi? Dia harusnya tinggal sama ibunya. Lagian, lu bukan muridnya. Ayo, Nat, pulang, Nat. Kasihin mama kamu. Ya? Ayo. Diam kamu. Jangan ikut campur. Lu apain Nadia? Gak akan ada yang bisa nyembuhin dia kecuali gua. Hentikan! Nadia! Nadia! Hentikan! Nadia! 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 Itu kesurupan kayaknya, Bu. Lepaskan dia, Bu. Lepaskan! Gue ingetin dulu ya. Jangan pernah ganggu Nadia lagi. Sampai lu gangguin dia lagi. Awas lu. Gue gak akan lepasin Nadia. Lihat aja. Gue akan kirim yang jauh lebih kuat. Ya. Mas, ada di mana, Mas? Sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya, Mas? Sepertinya Nadia kena guna-guna, Bu. Guna-guna yang mengikat Nadia. Iya. Tadi saya cuma bantu menyadarkan Nadia dan memasang pagar agar dia nggak terpengaruh lagi. Oh, diguna-guna buat kesurupan kan? Sama aja, kesurupan juga. Beda lah. Tetap kesurupan. Terus dia itu siapa, Mas? Tenang, Bu. Insya Allah ini semua bisa diselesaikan. Kita cuma perlu bantuan Ustadz agar semua pengaruh yang ada di badan Nadia itu bersih. Maafin Nadia, maafin. Nadia gak akan ninggalin Mama lagi. Nadia bakal ninggalin Mama. Maafin Nadia. Sekarang kita pulang ya, Nak. Iya, Ma. Alhamdulillah, sekarang semua sudah selesai. Andra yang ngirim guna-guna ke Nadia sudah diusir warga. Sekarang Nadia juga sudah rajin sholat. Wudhunya sudah nggak pernah batal. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan bahwa perlindungan terkuat kita itu hanya kepada Allah SWT. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhi dari semua hal-hal seperti ini. Makasih ya udah nganterin aku. Oh ya, kamu mampir dulu. Nanti aku seduhin teh, kayaknya juga ibu udah bikin gorengan deh. Ah, nggak sekarang Dembar. Soalnya aku ada janjian sama teman. Lagian nggak enak kan kalau aku lama-lama di sini. Loh, kenapa? Kan aku cuma nyuruh kamu mampir doang sebentar. Gak lama juga kok. Nggak gitu juga. Soalnya aku buru-buru, teman udah tungguin.
Ya udah, aku duluan ya, besok lagi kita ketemu ya. Kenapa sih cuma suruh mampir sebentar aja kok nggak mau? Suka banget deh. Gak nyangka. Kok jadi gini sih? Rumahnya dalam gang. Enggak deh. Jadi abang ojol itu seperti saksi hidup. Terkadang kita nganterin orang dan dengerin cerita orang, kita terbawa arus dalam drama itu. Tapi yang paling berat itu ketika kita tahu soal cerita anak kita sendiri. Ini tehnya Pak, diminum. Makasih Bu. Ambar, kemarin yang nganter kamu tuh siapa? Pacar kamu ya? Iya Bu, namanya Pras, orangnya perhatian banget. Ibu sama Ayah mau lihat fotonya nggak? Mana coba? Wah, udah punya pacar. Ayah pengen lihat cowok pilihannya Ambar. Iya. Nanti deh ya, Pras soalnya orangnya sibuk banget. Tapi nanti pasti aku janji bakal bawa ke rumah. Kenalin Ayah sama Ibu. Bener ya, diajak main ya. Aman, masuk. Ayo nggak apa-apa. Kamu yakin aku nggak apa-apa masuk? Frans, ini cuma rumah Frans, tempat aku tinggal, tempat aku tumbuh. Lagian memang sih nggak mewah, cuma ini tuh bagian dari aku. Kamu nggak perlu kok nyesuaiin diri kamu. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja. Pasti juga orang tua aku juga suka sama kamu, kayak aku suka sama kamu. Tapi aku belum yakin sih. Nggak apa-apa kok. Lagian orang tua aku cuma mau kenal sama kamu doang kok. Ayo, kita kok ya. Silakan diminum, Pras. Iya Bu, makasih Bu. Oh iya, Pras. Kamu kerja di mana? Saya kerja di perusahaan spare part mobil Bu. Alhamdulillah kerjaan lancar. Baru minggu lalu saya dipromosikan Bu. Jadi ya ada tambah-tambahan bonus buat beli mobil. Saya sekarang juga lagi sering keluar kota Bu. Ya gitulah Bu. Kalau udah dipromosiin, jadi kerjaannya semakin banyak, jadi saya semakin sibuk Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Semoga aja rezekinya lancar terus ya. Iya Bu. Silakan diminum. Iya Bu. Bu, saya pamit ya Bu, soalnya buru-buru Bu. Ya maklumlah pekerjaan Bu, nggak bisa ditinggalin. Saya izin ya Bu. Bu, aku antar Frans dulu ya Bu. Ambar, Ibu cuma mau bilang kalau bisa kamu jangan buru-buru ambil keputusan ya. Terkadang apa yang kita lihat di luar itu belum tentu sejalan dengan apa yang ada di dalam. Ibu itu terlalu cepat banget ngambil keputusan. Pras itu baik Bu, dia perhatian banget sama aku. Ya udah, semoga aja penilaian Ibu itu salah. Bete deh Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ambar, gimana? Pras jadi datang? Tahu tuh, tanya aja sama Ibu tuh ya. Loh, kok gitu jawabnya? Ada apa sih? Ada apa sih, Bu? Jadi begini Pak, Pras itu tadi ada datang ke sini. Cuma setelah Pras pulang, Ibu bilang ke Ambar kalau Ambar tuh jangan serius-serius dulu. Lah, kenapa? Ibu kok kayak ngerasa Pras itu berbeda. Jadi Ibu bilang gitu ke Ambar. Ambarnya langsung marah ke Ibu. Kok mirip kayak kisah kita dulu, Bu? Ingat nggak waktu saya deketin kamu? Apa kata Bapak? Katanya saya tidak cukup baik untuk kamu. Tapi nyatanya, alhamdulillah sekarang kan udah ada Ambar juga, ya kan? Hidup kita nyaman-nyaman aja. Udah, ya jangan dipikirin. Iya. Halo sayang,
Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat terus, lancar rezekinya, pekerjaannya juga lancar. Amin. Oh ya, kan ini hari ulang tahun kamu ya. Gimana kita makan di warung langganan kita? Makasih sayang, tapi keluargaku udah rencanain acara makan bersama. Nanti aku kabarin deh kapan bisa kita ketemu ya. Kok bisa? Wah, kok dimatiin sih? Padahal kan aku cuman mau ngajak makan di ulang tahun, niat aku baik. Apa sih? Bete banget deh. Alhamdulillah ada orderan. Ini kan Pras, pacarnya Ambar. Alhamdulillah ada kesempatan aku kenalan sama dia. Mohon ditunggu, saya segera meluncur. Pak, buruan Pak ya. Saya mau ketemu pacar Pak. Waduh, ketemu pacar nih. Pasti pacar seneng banget. Di kafe lagi. Iya Pak, ini pacar saya udah tungguin Pak di kafe Pak. Ya, buruan Pak ya. Siap Mas. Nyampe nih Pak. Iya di sini. Iya nih Pak. Pak, makasih Pak. Udah ganteng Mas. Biar lebih pede lagi ya. Iya Pak. Pak, oh ya, bayaran sama tipnya udah di aplikasi ya? Oh iya, terima kasih Mas ya. Oh iya, makasih ya Pak. Selamat berkencan Mas. Ayo Pak. Hai Frans. Kamu udah lama nungguin? Udah, kamu makin ganteng aja sih. Kok bukan si Ambar? Wah, gak beres nih. Aku kangen kamu. Mau langsung masuk? Ayo. Ya. Loh, kok ayah udah pulang aja? Ambar, ayah mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa ya? Tadi ayah nganter barang ke kafe. Ayah tidak sengaja ngeliat Pras di sana. Dan dia tidak sendirian. Maksud ayah apa? Jangan ngawur deh ya. Orang Pras lagi ada acara sama keluarganya kok. Mungkin ayah salah lihat. Ayah nggak ngawur. Ayah lihat sendiri kalau Frans di sana sama perempuan lain. Kalau kamu nggak percaya, nih lihat buktinya. Ini nggak bener ayah. Ayah salah lihat. Pasti ayah salah lihat. Ambar, ayah tidak mau anak ayah satu-satunya disakiti lebih jauh lagi. Hai sayang, ada apaan? Frans, kamu lagi di mana sekarang? Aku lagi di luar, lagi ada acara makan sama keluarga. Mana? Coba aku lihat. Aku mau lihat ayah ibu kamu. Gak enak sayang, ini lagi ngobrol sama mereka soalnya. Frans, jangan bohong. Kamu sebenarnya di mana? Ambar, aku udah bilang ya, jangan lebay. Ambar, mau kemana kamu? Mau ketemu Frans. Sebentar, ayah yang nganterin. Ayah tahu di mana Pras berada. Ayo ikut ayah. Nih, HP-nya ini nih. Ya. Ya tunggu sebentar ya. Ya. Dulu. Biarinlah. Si Ambar sudah dewasa. Dia pasti bisa menentukan mana yang terbaik. Pras, kamu ngapain di sini? Mana keluarga kamu?
Ambar, aku lagi nunggu teman aku, Ambar. Temen? Maksud kamu Karina? Ambar, aku bisa jelasin kok. Jelasin sekarang. Iya, aku lagi sama Karina. Kenapa, Frans? Ambar, Karina lebih cocok sama aku. Dia lebih ngerti gaya hidup aku. Sedangkan kamu terlalu sederhana, Ambar. Kamu tidak bisa ngikutin gaya hidup aku. Tengah ajar kamu. Ambar. Ayah, terima kasih, Ayah. Ayah udah nyelamatin aku dari hubungan ini. Pras itu memang lelaki yang tidak tahu diri. Ini rasanya ayah menghajar dia. Jangan, Ayah. Gak apa-apa, dia juga udah gak pantas aku berjuangin, Ayah. Udah, kalau gitu kita pulang. Pakai kamu. Baru Ambar, gak usah sedih, jangan nangis terus. Ya Allah, Ambar, kamu kenapa, Nak? Ada apa ini, Pak? Tanya mana kamu? Ternyata apa yang Ibu bilang itu benar. Kalau Frans itu gak sebaik apa yang aku kira. Sabar ya, Nak. Terkadang apa yang kita lihat indah di luar itu nggak selalu tulus di dalam. Tapi kamu jangan khawatir ya. Di luar sana masih banyak cowok yang baik. Dan Ibu yakin salah satu terbaik itu adalah jodoh kamu. Cuma belum ketemu aja. Ibu maafin aku ya, kemarin aku udah bentak-bentak Ibu. Nggak perlu minta maaf. Ibu bisa maklumin kok. Namanya juga jatuh cinta. Soalnya Ibu juga pernah ngalamin hal itu. Iya nggak, Pak? Iya bener. Kalau lagi jatuh cinta, dunia milik kita berdua, yang lain kontrak. Iya. Hapus air matanya. Udah, nggak usah sedih, ya. Kadang kita pengen banget menjagain anak kita dari orang yang mungkin tidak tulus. Tapi ya tidak bisa asal nuduh juga. Kita belajar dari kejadian ini. Kalau semua orang itu tidak sesuai apa yang mereka tunjukin. Dan tugas saya sebagai ayah bukan hanya menjagai Ambar, tapi juga biarin dia belajar agar tahu sendiri. Ya, semoga aja dia tahu yang benar-benar pantas untuk dia. Apaan, Mbak? Udah, stop sini aja deh, Bang. Mbak. Iya, di sini aja deh. Mbak. Kok di sini, Mbak? Udah nggak apa. Belum nyampe, Mbak. Titiknya masih jauh. Udah, Mbak. Iya, Mbak. Iya, udah bayar kan tadi? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Siap, Mbak. Ren, kenapa? Hati-hati. Kok si Aura kayak orang ketakutan gitu? Jangan-jangan dia diapa-apain lagi di sana. Kita samperin aja yuk. Bang, lu yang nganterin cewek tadi masuk ke jalan itu kan? Iya, saya nganterin. Apa cuma nganter? Lo tahu nggak tuh anak dicari keluarganya dari seharian udah ngilang. Lo harus jelasin ke keluarganya. Apa lo bawa pergi kemana Aurel? Aurel, Bang. Iya, Aurel. Saya nggak tahu, Bang. Yang di aplikasi namanya Priska, Bang. Bang, masuk dalam. Bentar, Bang. Sabar, Bang. Sabar. Ini saya senar dulu motornya, Bang. Saya temen ojol, Bang. Beneran, Bang. Jaket kebalik gini ngomong ojol. Balik, Bang. Bang. Ini saya sengaja jaket balik, Bang. Karena itu ke mall itu nggak boleh pakai jaket ojol. Bawa aja lah. Ayo. Sabar, Bang. Ayo, Bang. Ya, begitulah. Kadang jadi abang ojol itu nggak mudah. Tadi aja nih, saya nganterin penumpang cewek. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba di tengah jalan, saya dicegat sama warga. Saya juga nggak tahu masalah cewek itu apa sama saya.
Aurel? Mau pergi kemana kamu? Awas kalau kamu gak kasih tahu mama mau pergi kemana. Ma, aku tuh udah gede, bukan anak kecil lagi. Masa iya sih harus laporan ke mama mulu? Kamu jangan ngomong seperti itu. Kalau kamu nggak mau kasih tahu mama laporin ke papa. Halo, mau bisa datang? Maaf banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mah cemberut? Aurel mana? Tuh di kamar ngambek. Ngambek? Kenapa ngambek? Tadi dia mau pergi sama teman-temannya, tapi mama larang, jadi ngambek deh. Teman-temannya udah mulai gak bener, Pak. Pergaulannya udah gak bener? Iya. Ya udah, nanti papa yang bicara sama Aurel. Aurel? 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 Hah? Aurel nggak ada, Ma? Mana Aurel? Aurel nggak ada. Ya Allah, Aurel kemana, Pak? Ayo, Pak, cepet cari Aurel, Pak. Cepet, Pak. Itu jendela terbuka, Ma. Berarti dia kabur nih, Ma. Ayo, Pak, cari, Pak. Cepet cari, Pak. Tenang, Ma. Tenang ya. Tenang, Ma. Duh, Friska mana sih? Di telepon gak ada kata angkat. Fris. Siapa sih? Kaget tau gak gue? Sumpah, Rel. Muka lu jelek banget tadi. Si tahu party kemana nih? Ya keluar Jakarta lah. Yuk cabut. Cepet Boleh. masuk. Nih gue udah booking nih. Aduh, kemana lagi nih anak? Rel, dari tadi HP lu bunyi, bukannya diangkat. Lu gak mau kan denger omongan sama bapak gue ngomel-ngomel? Enggak kan, yaudah patin aja. Wah, parah sih lu. Parah banget. Gimana, Pak? Ini ditelepon aja nggak diangkat, di WA nggak dibales, dibaca juga enggak. Gimana nih? Papa nih khawatir, takut ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana, Pak? Ada yang lihat Aurel nggak, Pak? Papa udah cari kemana-mana, nggak ada. Aduh, ya Allah. Aurel, kamu di mana, Nak? Papa udah laporan sama RT, sama tetangga juga. Mereka mau bantuin kita buat nyari Aurel. Sebentar lagi kita kemari. Aduh, mana udah malam gini. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Aurel ya. Iya, Mas. Berdoa aja. Ini udah gue pesenin. Lu kenapa sih nggak gue anterin aja? Iya. Udah gak apa-apa, biar kalian gak jauh-jauh juga kan muternya. Gue bisa kok naik ojol. Thank you ya, pokoknya makasih banget buat hari ini. Udah tuh ojolnya. Oh ya, duluan ya. Isi, Mbak. Dadah. Jadi ya. Hati kalian ya. Thank you ya. Hati-hati ya. Harus main lagi ya. Mbak Priska ya? Iya. Oh, siap, Mbak. Harus main lagi pokoknya, oke? Hati-hati. Kalian hati-hati, udah malam. Juga pakai helmnya, Mbak. Biar aman. Oke. Udah, Mbak? Dah. Oke, Mbak. Mari, Mbak. Dah. Yuk. Ini kan masalah serius, Pak. Aurel tidak tahu kemana dia pergi. Kalau kita lapor polisi, sebelum 2 kali 24 jam, laporan kita itu nggak disampaikan, Pak. Nah, untuk sementara, lebih baik sekarang kita menyebar. Kita tanyain satu persatu, siapa tahu ada yang ketemu sama Aurel tadi siang. Iya, Pak. Saya juga udah cari kemana-mana tadi siang. Ternyata nggak ketemu. Saya udah WA. Tunggu! Aurel! Lah, itu anaknya. Aurel udah pulang. Aurel, tunggu! Jawab pertanyaan Papa. Dari mana kamu? Hah?
bau rokok. Kamu udah mulai ngerokok? Hah? Jawab pertanyaan Papa. Sebelum kamu Papa hukum. Ayo jawab. Kamu dari mana? Papa itu khawatir sama kamu. Papa udah cari kemana-mana. Kamu gak ngasih kabar, HP juga dimatiin, WA gak dibales. Pak RT, ini Pak RT, ini yang bawa orang pergi Pak RT. Pak RT, emang saya tukang ojol Pak RT, tapi saya nggak kenal Aurel. Oh, jadi lu kurang ajar. Ajar, Sabar Pak. Dengerin dulu Pak penjelasannya. Emang bener kamu ojol? Pak, saya bener ojol Pak. Jangan percaya Pak RT, kalau niat orang ini benar, masa pakai jaket kebalik ini? Pasti orang ini ada niat jahat Pak RT. Pak, saya sudah bilang kalau masuk ke mall itu nggak boleh pakai jaket ojol. Makanya saya sengaja balikin biar saya bisa masuk mall buat ngambil pesanan masakan, makanan gitu Pak. Alah, banyak alasan lah. Bang, kalau kamu bang beneran ojol, coba mana buktinya pemesanannya? Pak, kalau nggak percaya ini Pak. Nih, tadi emang orang itu pesen Pak, atas nama Priska, bukan Aurel Pak. Pak, kalau percaya Pak, cek aja pada aplikasi Pak. Iya bener Pak Arnold, tujuannya rumah Pak Arnold. Tapi pemesannya Priska. Apa Priska ini temennya Aurel? Aurel, ini kamu. Siapa Priska itu? Jawab yang benar. Jelasin sama semua orang. Temen aku, Pak. Benar kamu bilang teman? Iya. Jujur kamu bilang? Iya. Iya, emang tadi Priska kok yang mesin aku ojol. Bang, maaf ya Bang, saya udah bikin Abang bonyok. Sekali lagi saya minta maaf ya Bang. Iya Pak, tuh saya maafin kok Pak, tenang aja Pak, udah biasa kok Pak. Oh iya, ini maaf ya Bang, ini buat sekedar berobat. Soalnya saya udah bikin bonyok. Ya, maaf ya sekali lagi ya. Pak, beneran Pak, ini buat saya Pak. Bilang kok Pak, dari tadi Pak. Kan saya jadi nggak sakit tuh Pak. Ikhlas ya Pak? Oke, berarti sekarang masalahnya udah clear ya. Jadi nanti Pak Arnold bicara baik-baik sama anaknya. Jangan emosi Pak. Tuh, akhirnya ojol yang kena tuh. Kena akibatnya. Iya. Ya udah, ayo sekarang kita bubar. Ya, bubar. Ya Pak Arnold. Saya juga nggak tahu kenapa anak itu kabur dari rumah dan nggak tahu itu mau kemana. Ya, tapi ya udahlah. Saya udah menyelesaikan tugas saya. Ya, tentu aja. Tipsnya lumayan. Walaupun nih pipi saya kena bogoman masih tidak cenut. Wah, Mak, udah habis ya? Alhamdulillah, dagangan mah udah habis. Rezeki anak-anak lah. Alhamdulillah. Rezeki Besok anak-anak. dagangnya lebih banyak lagi ya, Mak ya? Insya Allah, ya. Nak, jemput Mak ya. Dagangan mah udah habis, ya. Sih malam-malam gini? Mau jemput ibu, dagangannya udah habis. Kenapa sih? Aku selalu kalah sama ibumu. Aku capek Mas di rumah sendirian terus. Awas aja ya kalau kamu berani pergi. Gimana ya? Nin, bukain pintu, Nin.
dengerin dulu. Apalagi sih, Mas? Aku udah bilang jangan ikut campur urusan itu. Ini soal ibu. Kasihan ibu kalau pulang malam-malam sendirian. Barang dagangannya banyak lagi. Kasian. Emang ibu pernah mikirin kita? Enggak kan? Aku juga udah bilang jangan pernah dagang malam-malam lagi. Kita udah kasih uang ibu setiap bulan buat apa lagi, Mas? Aku ngerti perasaan kamu. Ini bukan masalah uang. Kamu tahu kan, ibu tuh maunya mandiri. Dia keras kepala soal kerjaan. Iya, keras kepala. Buat apa? Buat nyusahin dirinya sendiri. Udah tahu usianya udah gak muda lagi. Malah dagang malam-malam. Kalau dia sampai jatuh sakit, yang repot siapa, Mas? Kita yang repot. Kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi, Nin? Kamu gak perlu ikut juga gak apa-apa. Yang penting kamu ngizinin aku buat jemput ibu. Terus kenapa harus kamu terus, Mas? Aku capek ngeliat kamu ngebelain ibu terus. Apa dia pernah mikirin kita? Aku gak mau nyesel kalau terjadi apa-apa sama ibu. Halo, Mak. Saya lapar nih, Mak. Mau makan, Mak? Masih ada nggak kan, Mak? Udah habis. Udah habis, Mak? Iya. Aduh, Mak. Padahal saya lapar banget, Mak. Masih ada sisa nggak, Mak? Nggak ada. Besok lagi deh, Mak bikin banyakan ya. Masa besok sih, Mak? Lapar aja sekarang, Mak. Aduh, habis ya, Mak. Mak, Wira nggak bisa jemput ya malam ini? Ya Allah, kenapa nggak bisa jemput Mak? Udah malam, nggak ada kendaraan. Ya Allah, mau naik apa Mak nih? Bu, ibu kenapa? Kok kelihatannya bingung gitu? Anak ibu nggak bisa jemput ibu bingung mau naik apa. Tenang aja, Bu. Ini ada Bang Ojol. Biar dianterin sama Bang Ojol aja. Gimana, Bang? Bisa kan, Bang, antar ibu ini? Bukannya nggak mau, Mas. Tapi saya juga udah mau pulang nih, Mas. Udah malu juga, Mas. Ayolah, Bang. Tolongin. Kasihan Ibu Hikmah ini. Udah malam gini loh. Kalau pesan ojol lain pasti tambah lama lagi. Ntar saya tambahin bonus deh. Aduh. Oke, Mas. Kalau pakai bonus siap deh saya nganterin. Mak. Oke, Mak. Saya anterin, Mak, sampai rumah, Mak. Tenang aja, Mak. Aman sama saya, Mak. Alhamdulillah. Makasih ya, makasih. Iya. Mak beresin, Mak. Bu, nggak usah bingung lagi ya. Iya. Hati-hati ya, Bang ya. Tolong antar Ibu Hikmah ini sampai rumah. Kalau ada apa-apa sama Bu Hikmah, kita besok nggak bisa makan nasi uduknya lagi. Beres, Mas. Pokoknya aman sama saya. Saya anterin sampai depan pintu. Tenang aja, Mas. Ya udah, tolong diaktifin ya HP-nya ya, biar saya bisa pantau dari sini ya. Siap, Mas. Makasih ya. Ya, Ibu. Hati-hati ya, Bu ya. Ibu, siap. Siap. Wah, Ibu udah pulang ya? Udah kosong, Mas. Terus gimana, Mas? Kita susulin ibu aja yuk. Mas anaknya Ibu Hikmah ya? Iya, bener. Bu Hikmahnya udah pulang dari tadi, Mas. Sekitar 5-10 menitan yang lalu deh. Naik ojol tadi. Nih, saya pantau dari sini. Tapi kok nggak gerak ya? Mas, coba lihat. Maaf, saya lihat dulu, Mas. Nih. Wah, ini mah saya tahu tempatnya nih. Biar saya susul aja. Oh, ya udah kalau gitu. Makasih ya, Mas. Iya. Hati-hati, Mas. Ayo, Mas. Buruan, Mas. Oh, Mak. Kenapa sih, Mak? Anaknya nggak jemput Mak? Nggak tahu, namanya udah berkeluarga, mungkin dia sibuk kali. Mak, kok motor kok mogok gini sih, Mak? Ya Allah. Kenapa itu, Bang? Ya, Mak. Ya. Ya, Mak. Ya. Mogok kayaknya motor saya, Mak.
Tuh. Mogok, Bang. Iya, Mak. Aduh, gimana nih, Mak? Ya. Bentar ya, Mak. Saya betulin dulu ya, Mak. Ya. Aduh, sama sih motor. Motornya kenapa, Bang? Bocor? Enggak, Bang. Nggak tahu nih, merebet-merebet terus mati, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Aduh. Ibunya mau kemana, Bu? Mau pulang. Mau pulang? Gimana kalau ibunya saya antar, Bu? Soalnya kasihan, Bu, udah malam, Bu. Kalau nungguin abang ojolnya kelamaan. Ya, Mak. Terserah Mak sih. Kalau Mak mau nunggu ya saya betulin dulu, Mak. Tapi kalau Mak mau buru-buru balik ya udah ikut sama si abang ini aja, nggak apa-apa, Mak. Nanti ongkosnya dikasihin ke dia aja, Mak. Nggak apa-apa saya, Mak. Yaudah, Mak ikut ya abang ini aja ya. Mau buru-buru pulang, mau istirahat, capek. Ya udah, Mak. Nggak apa-apa, Mak. Nih. Tuh, Mak, helmnya, Mak. Oh, Ini, iya. Mak. Ini, Mak. Saya betulin ini, Mak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Ini, Mak. Hati-hati ya, Mak. Makasih Hati-hati ya. ya, Bang. Ya. Ini motor malah mogok lagi. Kasian Mak. Aduh, gimana ya? Ntar kalau si Masnya tadi nanyain gimana ya? Ini motor kenapa sih ini motor? Tadi nggak apa-apa. Mogok lagi. Bingung dah. Mas tadi yang ngantar ibu saya ya? Iya, Mas, bener. Terus ibu saya kemana, Mas? Gini, Mas, motor saya kan mogok, Mas. Tadi ada mas-mas lewat tuh pakai motor. Ya daripada nungguin saya kan, Mas, kasihan. Ya udah, itu si ibu itu ikut sama si abang yang tadi, Mas. Kesana, Mas, dianterin. Coba saya betulin. Bisa, Mas? Ya. Coba dulu. Buka joknya. Coba, Mas, ya. Mas. Gimana ini, Mas? Oh, gitu. Hidup tuh, Mas. Waduh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok Mas bisa sih, Mas? Biasa dulu buntir. Kasih, Mas. Ya, bisa silakan ya. Ya udah, Mas, ayo, Mas. Ya. Aduh. Akhirnya. Bang, bukan ke arah sini, Bang. Tadi belok kanan. Siapa yang mau nganterin ibu? Kok? Sini, serahin dompet. Duit mana duit? Nggak ada, Bang. Sini, sini. Uang, nggak ada Sini. uang, Bang. Mana duitnya? Sini. Nggak ada. Mana uang? Nggak ada, Bang. Uang cepetan. Bang, nggak ada, tolong. Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu? Ibu takut. Rampok tuh. Ibu Begal ya? Kamu Bu, bangun. Aduh. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak, tapi ketakutan, Ibu. Duit Ibu mau diambil. Maafin Nina ya, Bu. Gara-gara Nina, Mas Wira jadi telat jemput Ibu. Ya Allah, untung kamu keburu datang. Ya ampun. Ibu ketakutan, Ibu. Tenang. Kok kalian tahu Ibu ada di sini? Hah? Iya, Bu. Tadi kami itu ke warung Ibu. Terus ada mas-mas yang bilang Ibu itu naik ojol. Makanya kami susul kemari. Nggak taunya Ibu dibegal. Aduh, Bu. Maafin saya, Bu, ya. Saya nggak tahu, Bu, kalau abang tadi ternyata orang jahat, Bu. Maafin saya, Mas.
Tapi Ibu nggak apa-apa kan? Enggak sih, tapi Ibu takut aja. Tenang ya, Bu. Yaudah Mas, makasih banyak ya Mas ya. Naik motor Mas aja. Ya. Yaudah Bu, saya antar lagi Ibu. Bantu Ibu. Aduh. Ini saya bawa aja. Iya. Ya Bu. Tertib ya, Bang? Iya, iya. Pelan-pelan, Bu. Lu pakai rem dulu, Bu. Ya. Makasih ya Bang. Iya. Ini ongkosnya ya Bang ya. Oh, iya, makasih Mak diantar. Tolong dong. Ya, makasih Bang. Bu, maafin Wira ya Bu. Bu, maaf ya, Bu. Wira banyak salah sama Ibu. Ya Ibu maafin. Jangan sekali-sekali lagi begitu ya sama Ibu ya. Ya. Maaf ya, Bu. Iya. Sangka, Bu. Ya. Maafin Wira Bu. Iya, iya Ibu maafin. Ya. Ya, ayo. Bangun ayo. Ke dalam. Yuk. Ayo Bu, masuk Bu. Ayo. Gue bener-bener nyesel banget waktu itu. Ibu Hikmah itu amanah gue, harusnya gue jaga dan harusnya gue yang nganterin. Tiba-tiba mati motor mendadak. Ya, gak ada pilihan lain. Akhirnya mau gak mau ada orang lewat, ya dia dianterin sama orang lain yang gak gue kenal. Rasanya bener-bener gak enak banget. Apalagi Ibu Hikmah itu kan udah tua. Itulah bahwa menjaga seorang ibu itu, baik ibu kita ataupun ibu orang lain, itu adalah amanah yang sangat-sangat mulia.